Selamat pagi sahabat delima yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Itu yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian bunyi firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, kita adalah sahabat Yesus. Nats ini adalah pernyataan Yesus kepada para muridnya dari hamba menjadi sahabat. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada murid-muridnya karena Ia ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dan para pengikutnya bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat ini, para muridnya tidak hanya menerima ajaran dari Yesus, tetapi juga berbagi kehidupannya dengan para muridnya. Dalam kebudayaan zaman itu, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk dan patuh pada perintah majikannya, tanpa ada ruang untuk berinteraksi secara personal. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya tidak seperti antara hubungan majikan dan hamba, melainkan lebih seperti hubungan antara sahabat yang saling mengenal, saling mempercayai, dan saling mencintai. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan menggunakan sebutan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para muridnya untuk terus belajar dan tumbuh dalam iman mereka, sambil saling mendukung dan memperkuat satu sama lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus dan dengan sesama Kristen. Bersahabat dengan Yesus akan menghasilkan iman dan tindakan yang positif dan membangun. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pasal 15 ayat 14, Yesus mau katakan bahwa telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku, kupasrahkan nyawaku untukmu. Demikianlah caraku mengasihimu. Maka teladanilah dan kasihilah sesamamu, demikian pula. Tentu saja undangan ini bukan untuk membuat para pengikut Yesus takut dan gugup. Undangan ini justru untuk menyemangati dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka dapat melihat sejauh mana penderitaan yang harus dirasakan Yesus demi keselamatan manusia, maka
Mereka tidak perlu lagi meragukan kasih-Nya. Di pihak lain, keyakinan menjadi sahabat Allah, sahabat Yesus, ini didasarkan pada saat kita bertekad menjadi rekan sekerjanya dalam mengasihi sesama. Inilah bentuk keintiman yang disampaikan dalam Injil Yohanes, yaitu persahabatan yang tidak memperdayakan, tetapi justru memberdayakan. Dalam Yohanes 15 ayat 15 menjelaskan apa itu persahabatan yang memberdayakan. Di ayat ini, budak hanyalah untuk memenuhi segenap kebutuhan tuannya. Budak bekerja sesuai perintah dan bukan dari keintiman dua orang sahabat. Namun, dalam hubungan persahabatan yang memberdayakan, terjadi pembaharuan. Sang budak mungkin akan tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Namun, Yesus menggarisbawahi keabadian dan persahabatan yang ada di antara mereka, yaitu persahabatan yang memiliki motivasi agung dan berkelanjutan. Sahabat delima yang terkasih, memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup. Terlebih jika kita menjalani persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja, atau Juru Selamat. Namun, apakah kita mengenal Dia sebagai sahabat? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan? Sangat mungkin. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya sebagai sahabat. Sebab Ia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita. Ingin bergaul karib dengan kita. Bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita sering menjauh darinya dan tidak pernah punya waktu untuk Dia. Menjadi sahabat Tuhan adalah bila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bila kita memberikan waktu untuk bersekutu dengannya. Karena itu, jadilah sahabat yang baik bagi Tuhan dan sesama manusia. Amin.